Pengen tahu ada nggak sih yang cosplay itu? Tolong dong kasih tahu. Coba lu kasih unjuk ke kita ya kalau ada yang cosplay. Lu jadi Ini spiral. mah jadi keong nih. Itu juga gitu. Oh, dia ngikutin kali ya. Tapi versinya pakai baju wedding. Research buat teman-teman yang mungkin lihat juga komentar ya. Halo sobat kita. Agak-agak kompak ya, tapi masih tetap nyambung lah ya. Masih tetap semangat, guys. Bang Oker, hari ini kita mau bahas apa nih Bang Oker? Kita hari ini membahas kehidupan yang membosankan ya di umur 30. Jadi yang relate. Kehidupan membosankan umur 30. Jadi yang relate lu harus pantengin di channel ya. Tapi kemarin udah ada yang nonton channel episode 1 kita belum? Kalau udah, mungkin kita sempat ngomongin juga Ada spill dikit nih. tentang topik kita. Topik kita hari ini coba kita membahas ini nih. Komik. Ya, Siapa ya, versi Jepangnya manga. Tapi kita ngebahas lebih ke manga dulu ya. Manga dulu. Jadi di sini siapa yang suka baca manga, coba komen di bawah ya. Kita pastikan, kita kumpulkan para om-om ya. Anda tidak lihat ngejek itu berewok ini? Sudah pada clear. Ini jenggotnya. Saya masih sedikit aja. Iya, jangan tertipu dengan wajahnya ya guys, karena beliau sebenarnya lebih tua dibandingkan saya. It was at this moment he knew. Aduh. Mau komen tuh saat ini ya, nanti kita lihat aja. Yang lebih tua. Aduh. Dengan cara pikirannya. Aduh, cara pikiran enggak tuh. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, kita kenalan dulu yuk dengan manga. Sebenarnya manga tuh apa sih, Bang Oker? Gimana Bang Oker? Manga itu setahu gue ya, itu komik versi Jepang. Versi Jepang. Nih kita versi awamnya aja nih ya. Setahu kita versi Jepang. Terus itu juga kayaknya gue juga baru tahu sebutan itu setelah gue dulu mah komik ya, zaman-zaman di angkatan gue ya, gitu. Taunya mah komik. Sama deh. Kayak abang-abang gue, terus bapak-bapak gue, bapak-bapak orang tua bapak lu. Orang tua gue dulu tuh ngomongnya tuh, lu baca apa sih? Baca komik gitu. Oh dulu kalau sekarang kan baca apa sih? Manga. Wih. Padahal mas tentunya sama sebenarnya gitu ya. Iya bener lu, waktu itu gue juga bokap gue bilangnya ngoleksi komik. Komiknya kalau dulu bokap gue ya, bukan gue ya, namanya Kopingho, lu tau gak lu? Itu bokap gue, jauh banget tuh. Ya Kopingho, abang gue tau gak apa? Abang. Ya abang gue koleksinya ya, Tapak Sakti itu dari Cina. Waduh, Tapak Sakti. Terus Tiger Wong. 212 jangan-jangan. Iya. Wah itu salah satunya. Gitu. Iya. Jurus Sableng 212 kan. 212 itu yang masih ini ya, emang itu sih pakai buku cetakan. Kalau yang Tapak Sakti kan berwarna tuh yang gede tuh. Emang buatan Cina tuh berwarna banget, bagus zamannya. Pada masanya ya. Dan di angkatan gue masih baca itu komik sama dari abang gue baca, saking gue nggak punya bacaan dulu ya. Terus beralih ke komik, karena kan yang balik lagi tuh komik nih. Ya kita sebut manga sekarang ya. Nah, mungkin lu punya literasi sendiri untuk sejarahnya manga nih. Literasi. Soalnya kan kelihatan yang paling pinter kan kelihatannya ya. Tidak. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin manga ya, kan manga itu sebenarnya tuh ada banyak banget tokohnya, tapi konon katanya jangan dibalik guys, tidak boleh dibalik. Ini mikir. Masih normal menurut gua. Oh, masih normal. Oke, itu tokoh yang paling terkenal adalah Toba Soju Kokuyu ya. Nah, jadi dia itu bikin apa yang disebut dengan Choju Giga. Ada yang denger nggak istilah Choju Giga? Choju Giga apa ya? Fansnya Naruto harusnya tahu tuh Choju Giga. Jurus apa mungkin? Jurus. Bener. Jurusnya Sai, tau nggak? Sai karakter. Yang bikin tuh gambar terus keluar gitu. Ninpo, Choju Giga. Itu namanya Choju. Itu kan jurusnya Choju Giga. Jadi Choju Giga itu sebenarnya adalah gulungan kertas ya, yang isinya adalah gambar-gambar hewan dan itu tuh ngegambarin perilakunya seperti manusia. Itu referensi orang-orang bikin manga itu tuh begitu ya. Awal-awal
dari benar sebenarnya dia kerjanya ini pekerjaan. Maksudnya dia tuh sebenarnya cuma pendeta di zaman Heian, tapi suka bikin gambar-gambar gitu yang disebut dengan Chojo Giga. Kira lambat laun itu si manga tuh berubah tuh dari yang sekedar gulungan-gulungan sampai punya cerita. Gitu. Nah, akhirnya bikin buku ya. Iya bener. Nah, akhirnya sampai lah kita sekarang tuh ya kan. Di zaman modern ini. Iya, kalau zaman modern sebenarnya Bapak nih kayaknya udah lebih sepuh nih bicara manga-mangaan. Kalau ya, kalau di zaman modern ya, yang kita tahu aja nih ya gitu kan. Itu ada nih beberapa tokoh pencetus lah ya gitu ya, komik-komik atau manga zaman modern gitu ya. Ini versi Pixel Saga ya. Gitu. Yang kita kumpulin kayaknya ini emang tokoh-tokohnya ini punya pengaruh gede banget ya Bang ya di dunia permangaan ini gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang juga punya versi sendiri boleh juga di komentar ya, di list ya. Silakan aja. Nah, kalau dari kita gimana tadi kita diskusi Bang? Ada siapa aja nih yang pertama? Yang pertama kita ada Osamu Tezuka. Itu dia yang kalau belum tahu, itu dia yang bikin Astro Boy. Atom. Itu nama Atom ya? Iya. Oh itu kan ini kan ceritanya yang kata dia mau nyanyiin kartun-kartun Amerika itu bukan sih? Akhirnya dia bikin tuh ala Jepang sendiri. Sebenarnya sih si Osamu Tezuka itu dia emang terinspirasi. Emang dari komik Amerika gitu segala macam. Kan sebenarnya kan komik Amerika duluan. Komik Amerika duluan. Udah keluar duluan tuh. Ya mungkin kayak di Perang Dunia Kedua pada zaman itu kayak tahu banget ya. Ya pernah baca dikit ya. Itu kan koreksi ya kalau salah enggak apa-apa dikoreksi pada zaman itu kan ada apa sih perang dingin tuh. Ya, habis Perang Dunia Kedua ada perang dingin dan itu kan masing-masing mempengaruhi ya. Jadi kayak Amerika mempengaruhi Barat mempengaruhi Timur mempengaruhi Barat segala macam. Nah, dengan cara apa? Medianya apa? Yaitu termasuk komik. Ya kayak sekarang ada Marvel, ada DC, itu kan superhero pada zaman itu kan juga merepresentasikan kedikdayaan suatu negara. Gitu. Jadi sampai sedalam itu ya. Sampai sedalam itu. Soal manga. Permangaan duniawi ini. Dan akhirnya ya si Osamu Tezuka ini dia terinspirasi lah ya kita anggap gitu ya gitu. Silakan nanti kalau mau dicari lagi boleh, kalau kita ada saldo nggak apa-apa di koleksi aja. Nah itu dia terinspirasi akhirnya bikin komik, bikin manga Astro Boy ya. Gitu. Oke. Terus dari Astro Boy kita pindah ke nomor 2 nih. Siapa Bang? Nomor 2 Bang. Nomor 2 Mas Beat. Ini Junji Ito nggak sih? Junji Ito. Iya, dengan dua cerita yang gila banget tuh. Siapa judulnya? Tomoe sama Tomiko apa Tomoe sih? Coba. Tomoe bener dah, harusnya Tomoe. Coba teman-teman yang juga udah baca Tomoe. Ya, Tomoe Tomiko, coba lihat. Okay. A few moments later. Tomie. Tomie. Salah dong, berarti bukan Tomoe, Tomie. Tomie siapa ya? Artis Jepang yang mana ya yang ngatain nama Tomie? Kita ingat dulu ya. 21 plus atau di bawah 21 plus. Kalau Tomie sih emang dia ceritanya terkenal banget ya. Cosplayer yang sekarang juga masih sering cosplayin karakter Tomie ini kan. Tommy itu horor Pak. Iya tapi ada loh yang cosplayin loh. Iya emang horor sih horor. Gue belum pernah lihat nih doang nih. Kan ada Tommy tadi. Ada lagi Uzumaki tuh dia. Kalau itu nggak mungkin di cosplayin Pak. Nah, gue pengen tahu ada nggak sih yang cosplay itu? Tolong dong kasih tahu. Coba lu kasih unjuk ke kita ya kalau ada yang cosplay. Lu jadi spiral. Ini mah jadi keong. Tapi gue disturbing sih kalau nontonin atau bacain. Gue pertama kali baca yang Uzumaki bisa pusing banget gue. Enak gak sih? Iya. Enak kan? Tapi gambarnya bagus, parah. Iya. Yang mendeskripsikan tuh cerita tuh anjir nih kayak gini banget nih gitu ya. Iya. Hawa-hawanya gitu ya, vibe-nya tuh bisa. Bukan jelek ya, cuma maksudnya kayak disturbing aja mungkin sebagian orang kalau belum pernah baca manga terus coba-coba baca manga, lo kayak enak-enak gitu ya, bikin enak sih bener kan, disturbing gitu. Banyak kok dia nggak cuman Junji Ito nggak cuman Tommy sama Uzumaki, dia banyak.
Nanti kalian bisa cek juga kok di ada tuh di Gramedia juga ada kok bukunya. Oh ada ya? Ada. Oh, iya. Udah cetakan juga ada gitu. Kalau mau nyari-nyari yang online silakan ada juga. Oke. Yang berikutnya ini legendaris nih. Kayaknya abang punya kemarin tuh, ditunjukin tuh kemarin di belakang. Apa tuh? Doraemon. Halo guys. Nah, Doraemon guys. Ini Doraemon. Ini sorry terbalik. Ini juga aku baru beli hitungannya. Sebenarnya gue juga dulu koleksi, cuman karena orang tua kita nomaden ya, berpindah-pindah. Jadi kadang-kadang kadang-kadang dijual-jualin ke tukang loak ya guys. Ini sedih banget nggak sih guys, kita punya koleksi tapi curhat dikit dah tuh. Nah akhirnya untuk membalikan nilai lagi ya. Nah, akhirnya gue harus punya minimal. Ini koleksi lah 1-2. Tulisannya Fujiko F Fujio. Sebenarnya namanya Fujiko Fujio ya katanya ya. Fujiko Fujio. Tapi ini ada F-nya nih. Kayaknya ada kontroversinya nih Bang. Gimana nih Bang? Infonya sih ya gitu. Nanti coba kalian bisa cek lagi. Itu kalau nggak salah ini Fujiko yang aslinya itu sudah meninggal. Gitu kan. Terus akhirnya diteruskan sama entah asistennya atau anaknya ya. Nanti kita bisa cek ya, nanti ada nih kita kasih. Tapi teman-teman juga coba cek-cek ya, betul, ya. Betul. Karena kita juga penasaran nih kenapa kok namanya Fujiko pakai F terus Fujio. Gitu. Iya, sebelumnya itu Fujiko Fujio. Ya, di cetakan lama. Nanti mungkin bisa dilihat. Nanti kita coba sambil gali-gali lebih dalam lagi ya. Nggak cuma Doraemon doang, setahu gue deh. Apa tuh? Si Fujiko tuh. Aku taunya Doraemon doang nih. Ya mungkin kalau ada yang tahu lagi. Tapi kayaknya hampir semua orang pasti tahu sih ya namanya manga Doraemon tuh apa gitu. Oke. Next berikutnya ada siapa nih Bang? Ini nomor 4. Kayaknya baru-baru ini center juga di TikTok gak sih animenya? Iya. Kalau lu buka TikTok tuh lu suka scrolling anim, harusnya dia keluar tuh jadi FYP tuh. Oh, karena keluarin ini baru ya, versi terbaru ya? Iya. Ya, kan? Ini Akira Toriyama dengan Dragon Ball-nya itu. Dragon Ball tuh. Tapi Akira Toriyama-nya sendiri udah meninggal kan ya? Iya, belum lama lagi meninggal. 2024 lalu kan. Tapi memang karyanya tuh punya pengaruh yang besar banget tuh di dunia permangaan duniawi ini gitu ya. Nah, kalau kemarin gue sempat lihat juga tuh Bang, pas di TikTok gue lagi scrolling ya. Itu si Dragon Ball Z tuh yang Super Saiyan 4-nya tuh udah keluar lagi tuh. Kan dulu sempat keluar tuh, terus nggak pernah keluar lagi kan. Oh, itu sebenarnya Super Saiyan 4 itu baru kan sekarang warnanya merah tuh. Rambutnya dulu hitam kan. Tahu enggak? Emang itu ya? Hitam, tapi itu beda versi. Dulu tuh kalau sekarang namanya Dragon Ball Daima. Nah, kalau dulu namanya Dragon Ball GT. Oke. Nah, Dragon Ball GT tuh yang bikin bukan Akira Toriyama. Oh gitu. Iya. Yang bikin siapa? Ya asistennya kali ya. Oh gitu. Iya, jadi itu kayak apa sih dikasih arahan aja lah. Kayak sekarang Boruto lah gitu kan. Yang bikin kan bukan Masashi, ya kan. Masa sih? Iya. Tapi masih diawasin lah gitu. Nah, Dragon Ball GT itu bukan bikinan Akira Toriyama, tapi ceritanya itu bebas gitu. Makanya kan si Son Goku-nya kan jadi kecil. Tahu enggak yang Son Goku jadi kecil Dragon Ball GT. Terus akhirnya dia ujung-ujungnya jadi dari Super Saiyan 4 yang ada bulu-bulunya. Nah, gue nggak ngerti sih. Ini mungkin bisa dikulik ya kenapa Dragon Ball Daima itu jadi merepresentasikan Super Saiyan 4 lagi, mengeluarkan lagi gitu. Padahal kan terakhir kan Dragon Ball Super itu kan cuma sampai yang warna-warni rambutnya itu. Iya, makanya. Super Saiyan itu tiba-tiba ada sih kayak gini. Iya, gitu. Dan itu juga 4 kan loncat dulu kan di GT kan. Dia fusion dulu tuh. Yang 3 fusion, terus habis itu 4-nya kayak enggak dapat panggung gitu loh, enggak dapat spotlight. Nah, baru sekarang ini dia dapat spotlight gitu. Ya tapi gimana pun memang Akira ini udah punya banyak pengaruh banget. Iya, betul. Wah, dari Dragon Ball aja ya, di komik ini kan ada banyak tuh. Dragon Ball aja ya, itu dia kayak yang jurus Kamehameha segala macam itu pasti menginspirasi komik-komik mangaka setelahnya tuh. Yang dia punya aura, Super Saiyan gitu, segala macam itu benar-benar. Nen iya, kekuatan-kekuatannya itu sebenarnya ya kayak mungkin termasuk ya di Hunter x Hunter ya. Hunter ya. Gitu atau di komik-komik. Kalau nggak salah itu deh, yang dia juga ada Easter egg ya. Apa sih Easter egg tuh kayak yang dia tiba-tiba muncul gitu tuh di komik
di manga One Piece. One Piece. Itu kan ada Easter egg-nya juga. Itu tribute ya? Tribute. Nggak tahu udah namanya tribute atau Easter Iya, egg. jadi akhirnya si Oda itu kan bikin ini ya, bikin ada space dikit lah itu satu gambar untuk mentribut si Akira Toriyama. Ya, Akira Toriyama kan bener kan. Nah, jadi memang list berikutnya adalah si Eiichiro Oda ini. Nah, Eiichiro Oda ini yang nomor 5 nih ya, nomor 5 ya. Banget ya. Nah, Iya. ya. Pasti teman-teman udah pada kenal kan ya. Itu tentang manga One Piece. Nah, manga One Piece ini sejak mulai Gear 5 Velvet itu udah mulai keluar lagi tuh hype tuh. Di YouTube kan. Sampai gua punya ringtone sendiri tuh, Bang. The Drama of Liberation. Wibu emang begini, Bang. Mohon maaf, Bang, walaupun agak karbit dikit, Bang. Ya itulah kegemaran kita ya guys, gitu ya. Yang relate, pasti seneng banget. Yang nggak relate nonton ini, ya seenggaknya menghargai kita aja. Dengan kesenangan kita ya, masing-masing punya kesenangannya kok. Betul. Nah ini apa namanya? Kalau tadi si Eiichiro Oda, terus siapa namanya dan yang ke atas itu yang kita sebutin, itu kayaknya banyak kan laki-laki ya. Nah, ini satu perempuan nih yang sangat berpengaruh nih, mangaka perempuan ya. Betul perempuan ya dia ya. Betul kan, jadi namanya adalah Naoko Takeuchi. Nah, Abang pernah dengar nggak tuh Naoko Takeuchi? Naoko Takeuchi dia pembuat manga Sailor Moon. Wah, siapa yang demen nonton Sailor Moon? Iya. Saya waktu kecil, Bang. Mohon maaf, Bang. Lu baca manganya atau nontonnya? Dua-duanya. Gue baca manganya, gue nonton juga, tapi ya nggak habis ya. Karena pada zaman itu ke sekolah. Lu bayangin aja, pagi-pagi buta. Hari Minggu juga tuh, karena pagi-pagi buta tuh ada tuh. Iya, itu anime ya. Kalau manganya memang juga nonton. Itu baca. Sejak zaman kayaknya dia yang pertama ya yang bikin konsep apa sih sojo yang prajurit cewek gitu ya, tapi khusus cewek. Baru kan sekarang belakangan tuh mulai ngetren tuh banyak yang ngikutin manga-manga yang tahu gue tuh ada Wedding Peach dulu tuh. Wedding Peach juga. Aduh Pak, Bapak lebih lama lagi dari saya, Pak. Sailor Moon itu berubahnya kan yang pita-pita apa gitu kan, yang pakai bikini dulu. Mengheningkan cipta dimulai. Wedding Peach juga gitu. Oh, dia ngikutin kali ya. Tapi versinya pakai baju wedding. Lain. Itu ada tuh di TV tuh gue nonton. Coba di search buat teman-teman yang mungkin lihat juga, komentar ya. Wedding Peach, apalagi sih mungkin banyak lah gitu. Yang gue ingat sekarang sih Wedding Peach ya. Terus dia kalau nggak salah nikah sama itu, sama mangaka Hunter x Hunter. Siapa? Togashi. Enggak, siapa ini kayak si ini Naoko Takeuchi. Sama siapa? Coba nikahnya siapa ya? Menikah. Sebentar ya kita cek ya guys. Menikah dengan tuh Yoshiro Togashi. Oh iya bener dong. Ya, yang bikin Hunter x Hunter sama Yu Hakusho. Itu berarti anaknya siapa itu namanya tuh? Sailor Hakusho. Betul tuh ya. Ini salah satu pengetahuan sedikit lah info ya. Itu dia nikah. Mereka nikah ya. Gitu. Dan gue pikir harusnya sih istrinya bisa negor si mengapa ini ya Hunter x Hunter. Hiatus mulu. Gitu. Sensitif guys, kata hiatus guys. Iya, ya emang sih kalau udah pernah coba bikin komik deh tuh, kalau nggak tangan lu pegel itu mungkin ya buntu otaknya kan macam. Capek sih emang ya. Tapi parah banget sih Hunter x Hunter sih. Terlalu rumit kalau yang nggak ngikutin dari awal. Bang Oker ini pasti punya banyak banget cerita waktu kenalan manga. Itu Dragon Ball yang kita obrolin. Enggak, setahu gue namanya Wukong sama Wufang. Sama S ya, ada S Kebo, S Mambo. Paling ini yang sekarang mah apa? Oh, ini yang namanya S potong apa namanya? S Kukul. Kiko. Kukul.